Ya, eee, halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita, masih tetap membahas tema, HR Metric. Hari ini, saya sudah kedatangan tamu. Boleh, diperkenalkan dirinya, Kak? Halo, jadi aku Sandra. Untuk saat ini sih aku itu pekerjaannya ya. Mhm, Jadi aku itu sekarang ini lagi seneng banget sama dunia bisnis. oke. Karena itu menarik banget ya buat aku. Mhm, Jadi untuk bisnisku saat ini yang sedang aku jalani itu aku ada beberapa bisnis sebenarnya. mhm, Cuman yang aku lagi kayak fokusin ke depannya mhm, agar ini bisnis bisa grow up. Jadi kan aku ada mhm, banyak lini mhm. bisnis. Cuman yang aku lagi fokusin biar grow up itu adalah bisnis kue keringku. Wih, keren. Ya, Oke. jadi gitu. Jadi aku ada bisnis kue kering tahunan, tapi Mhm, rencananya tahun ini itu aku bakal kalau ini kan kita di Bali mhm, soalnya. Jadi karena di Bali ini banyak banget hari rayanya. Jadi mhm, aku itu lagi pingin ngembangin ini yang tadinya awalnya tahunan untuk lebaran aja, mhm. kue kering ini. Jadi aku kayak mau setiap, hari raya di Bali yang banyak ini, jadi aku mau pengen, apa namanya, aku pasarin lah tiap hari rayanya di Bali ini gitu. Karena kan Mmm, kita tahu ya di Bali itu banyak banget hari rayanya. Jadi kayak mhm. peluangnya ini kayaknya lebih besar deh menurutku gitu. Jadi bisnis kue kering ini sih Kue yang kering akan ini kue kering jenis apa, Kak, kalau boleh tahu ya? Apakah ada rasa-rasa gitu, apa ada gimana? kue keringnya ini jadi, kue kering kayak nastar, Oke, kastengel, putri oke, salju, kayak kayak gitu. yang waktu lebaran lah ya, Kue biasanya ditampilkan lebaran waktu kayak gitu, lebaran ya. mhm. Oke, jadi kita balik ke tentang HR metric. Menurut Kakak apa sih itu HR metric? HR metric itu jadi sebenarnya banyak ya. HR metric itu salah satunya, itu adalah cara kita bagaimana merekrut karyawan kita. Mhm, Jadi gitu, HR kan banyak banget ya kerjaannya mhm, ya. Jadi kayak perekrutan mhm, karyawan, terus kemudian, eee, habis direkrut itu kita seleksi juga ada kan karyawan karena seleksi itu maksudnya gini, jadi setiap orang itu kan memiliki yang namanya basic, mhm, atau skill-nya masing-masing ya kan. mhm, Sedangkan kita di sebuah bisnis kita itu kan kita butuh banyak banget orang, jadi kita mhm. Butuh menempatkan orang di tempat yang tepat. Jadi Oke. istilahnya kayak gitu. Berarti secara nggak langsung HR metric itu sebagai alat ukur ya, Kak, ya? Alat Alat ukur ukur ya. kita. Nah, bisa diceritakan nggak tentang, HR metric itu diimplikasikan ke bisnis Kakak itu gimana? Jadi contohnya gini, Mhm, kalau HR metric di bisnis mhm, aku ya, ini kan bisnisnya kue kering nih. mhm, Jadi itu cooking ya kan mhm, istilahnya kan. oke. Jadi kita, saat perekrutmen, Mhm, kita harus bisa nih tahu karena kita kan harus plot dulu ya. Jadi yang bagian untuk packing yang mana, mmm, terus kemudian yang masak yang mhm, siapa, mmm, terus yang bikin resep yang mana dan segala macam. mhm, Nah, itu kita itu harus cari orang yang memang skill-nya di sana. skill-nya Jadi di sana. siapa yang bisa masak, siapa yang bisa, bikin resep atau segala Mmm, macam. Karena kalau dalam dunia bisnis ya, kita mhm, bikin bisnis dan bisnisnya ini itu sama gitu, nggak mhm, ada bedanya dari yang lain. mhm, Contoh misalnya kue kering, mhm, rasanya itu familiar semua, semua, sama. Nah, mhm, itu kita akan susah untuk masarinnya. Jadi mhm, gimana caranya kalau bisa kita mhm. tuh bikin resep kita sendiri yang berbeda dari yang lain. Nah, apa yang bikin beda nih kue kering Kakak sama orang lain? Kue kering aku yang bikin beda. Iya. Wah, ini sebenarnya rahasia perusahaan ya. Cuman akan aku spill sedikit di sini mungkin. Oke. Karena yang pertama kue keringnya ini biasanya yang kita tahu Mhm, nih, contoh nastar ya kan. nastar. Nastar itu biasanya identik dengan dalamnya itu apa? Selai nanas. Nanas, sudah Nanas ya kan? pasti. Ya kan? Heeh. Cuman di kita enggak. Jadi selai apel gitu? Ya ada berbagai macam selai, Oke, ada mhm, strawberry, strawberry. terus Oh apel oh mungkin ya, nanti ke depannya, cuman mhm. untuk saat ini nggak ada, Unik unik. belum. Terus keju Mhm. dalamnya dan segala macam gitu sih. Dan ini semuanya homemade. Homemade Jadi iya, semua. jadi kalau ini bukan selainya ini, jamnya ini bukan kita yang beli ya. Jadi jamnya Buat. ini emang kita bikin sendiri, Oh, berarti tanpa pengawet dan tanpa lain-lain nih, Kak? pengawet dan lagi Mhm, untuk, kadang-kadang gini ya, kalau misalnya kita beli kue kering mhm. di tempat lain itu karena terlalu manis dan itu bikin sakit tenggorokan, iya Tenggorokan, kan? mhm. Dan di kita enggak, semuanya kita organik, gitulah istilahnya. Organik, oke. Terus kita ke segmen recruitment matrix. Nah, gimana tuh, Kak? Kita ini kan masuk ke, yang pertama dulu nih, Mhm, rekrutmen. Banyak perusahaan tuh merasa proses rekrutmen tuh, mereka oke, tapi begitu udah ditarik ternyata banyak masalah gitu. oke. Eee,
menurut kakak itu gimana gitu? Oke, kalau menurut aku, Apalagi ini di bidang F&B ya berarti ya oke. F&B. Jadi menurut aku, namanya juga kita ngerekrut orang ya. Mm-mm. Jadi untuk kita ngerekrut orang itu sebenarnya banyak banget kriterianya menurut aku. Sekarang gini, kalau kita ngerekrut orang yang basicnya fresh graduate, kita nggak bisa expect tinggi. Betul. Apalagi dia belum memiliki pengalaman yang Pengalaman. banyak, ya kan? Cuman ini kalau kita putar balik lagi ya, kan tadi dibilang jika dia melakukan kesalahan, udah di rekrutmen, udah jadi pegawai lah istilahnya, terus melakukan kesalahan, kita harus melakukan apa kan seperti itu. Nah inilah makanya ada istilahnya kita itu dalam ekonomi ya, dalam bisnis itu ada namanya at the right man, at the right time, at the right place gitu istilahnya Oke. kan. Jadi orang yang tepat di waktu yang tepat dan tempat yang tepat, yang kan tepat. gitu. Nah sekarang ini makanya hati-hati banget kalau kita mau rekrutmen orang. Kalau memang kita basicnya itu adalah kita cari yang fresh graduate, kan tergantung kita ya sebagai ownernya. Kita kalau mau cari yang fresh graduate, ketika dia melakukan kesalahan kita nggak bisa insist dia untuk menjadi yang terbaik. Iya, betul. Karena setiap orang butuh waktunya. Iya. Iya kan? Nah, tapi sekarang ya itulah makanya ada yang namanya pelatihan. Pelatihan Training sebelum ya? Oke. dia menjadi karyawan tetap kita. Dan biasanya itu di perusahaan. Nanti itu ada kita bahas soal pelatihan. Nah, Training. itulah kayak training berapa bulan dulu. Karena kan budaya dalam perusahaan itu beda-beda. Betul. Budaya dalam setiap bisnis orang itu beda-beda kan. Culture-nya kan beda-beda ya. Jadi orang itu harus yang namanya terbiasa dulu. Terbiasa dulu dengan yang lingkungan perusahaan ini. Karena kadang mereka itu melakukan kesalahan karena mereka takut salah. Oke. Mereka takut salah, jadi malah salah gitu. Ngerti nggak? Betul. Nah itu harus dibiasakan dulu sih. Jadi kalau ketika dia melakukan kesalahan, fine. Cuman kan sekarang ada beberapa waktu yang bisa kita berikan ya. Makanya perusahaan itu biasanya atau dalam bisnis itu kalau melakukan kesalahan itu biasanya kita kasih SP1, SP2, SP3 dan berapa lama sih waktu untuk training kamu agar kamu bisa benar-benar probation paham. Ya kayak Iya, berarti ya. progresnya dia itu kita harus kasih waktu. Nah, itu dan biasanya pelatihan dilakukan sebelum benar-benar kita kayak nge-hire dia full, istilahnya kayak gitu. Jadi dia harus test drive dulu lah istilahnya. Nah, di F&B ini sendiri kan Kak, apa ya, kita istilahnya bisnis lebih ke pengalaman ya sebetulnya F&B ya. Jadi kakak itu lebih prefer orang yang pengalamannya tinggi tapi nggak ada pendidikannya, atau pendidikannya tinggi tapi nggak ada pengalamannya? Kalau di F&B ya, di aku ya. Kalau aku sih, tunggu, ini agak bingung jadi Agak jawabnya. tricky ya. Iya kan? Jadi kalau aku itu sih sebenarnya ya, karena gini, aku akan lebih milih orang yang lebih banyak pengalamannya. Jadi pendidikan tuh mungkin nomor 2. Nomor 2. Karena gini, banyak orang berpendidikan tapi tidak beretika. Iya. Menurutku ya. Benar. Jadi karena gini, orang yang berpendidikan tinggi itu kadang-kadang dia itu nggak mau kerja dari bawah. Ya, dia mau enaknya aja ya. Ya pokoknya karena contohnya aku udah pendidikan tinggi nih, aku nggak mau lah kerja dari bawah. Padahal kamu skill nggak punya. Iya. Iya kan. Betul. Sedangkan kita yang dibutuhkan saat ini adalah skill gitu loh. Itulah kenapa banyak mungkin beberapa owner bisnis yang tidak mau memperkerjakan orang yang pendidikan tinggi karena mereka ngerasa bahwa aku udah pendidikan tinggi meskipun aku nggak punya skill ya nggak apa-apa gitu. Nah padahal itu kan adalah opini yang salah menurutku ya. Jadi skill dulu lah, skill juga utama gitu. Skill utama. Kalau memang bisa pendidikan kamu dibarengi dengan skill, ya why not kayak diimbangi gitu. Ya kayak. Diimbangi dengan skill ya why not. Cuman kalau aku di bisnisku ini aku butuh yang berskill sih. Berskill. Iya gitu. Apalagi F&B ya. Iya, cuman ya beda tangan beda rasa. Tangan beda rasa ya kan. Dengan banyak banget yang cuma lulusan SMA tapi jam terbangnya dia tinggi. Oke. Jadi dia udah kerja di mana-mana, dia tahu semuanya gitu. Mungkin dari SD dia udah buat kue gitu kan. Siapa tahu ya kan. Jadi bantu ya emaknya. Jadi aku prefer ke situ sih. Jadi bukan mengecilkan orang yang berpendidikan ya, cuman ya kita tahu sendiri lah. Jadi kadang-kadang ya gitu, orang berpendidikan itu nggak mau dia. Ya kalau berpendidikan punya skill nggak apa-apa. Kalau yang nggak punya skill, kalau dia nggak mau coba dari bawah dulu kan susah juga. Susah. Ya. Jadi kita mau ngomongin nih ada 4 Kak yang paling fundamental di recruitment matrix. Itu ada time to fill, time to hire, cost per hire, dan source of hire. Jadi kita bahas satu dari time to fill dulu nih Kak. Jadi time to fill ini menghitung berapa hari sejak lowongan kerja itu dibuka sampai mendapat kandidat yang menerima offer, terus
Kalau misalnya terlalu lama berarti kan organisasi atau perusahaan ini kehilangan momentum biasanya Kak. Kalau Iya, terlalu lama gitu kan. betul, Kandidat betul. yang terbaik kan biasanya keburu diambil sama kompetitor nih sama yang Iya. lain gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Ngomongin time to fill. Kalau ngomongin time to fill ya, kalau untuk nyari kandidat, biasanya kita itu biasanya ngelakuin beberapa cara ya. Jadi salah satunya itu kita bisa langsung share, kan sekarang banyak itu di Instagram, Betul. banyak yang aplikasi Iklan, Instagram iklan ads ya, kita ads bisa ya. pakai ads. Cuman sekarang itu udah ada akun-akun lowongan kerja. Lowongan kerja ya. Nah, betul. kita bisa dari situ. Terus yang cara tergampangnya dan cara yang tercepat yang bisa kita lakuin itu adalah jadi dari teman ke teman sih biasanya. Karena kalau udah kita satu ya di dunia F&B ya, kita tuh kan bakal tahu nih orang-orang mana. Dan mereka itu biasanya punya grup. Jadi orang-orang kayak gitu punya grup. Jadi kita bisa dari teman di-share, di-blast ke grupnya itu kayak Grup-grup gitu. orang-orang F&B ini ya. Ya, jadi ada grupnya. Jadi bisa di-share ke situ sih biasanya. Itu yang kita lakuin. Itu biasa tuh berapa hari sih Kak dapat kandidat dari misalnya nih posting sekarang, apakah sebulan lagi baru dapat orang atau 2 bulan lagi baru dapat orangnya? Nah, kebetulan karena kita tahu di Indonesia ini banyak banget yang Banyak nganggur butuh ya. kerja. Jadi Banyak betul. Pasti banyak cepat ya. iya, pasti cepat banget Pasti sih cepet itu. ya. Cepat banget, nggak nyampe sebulan sih. Nggak nyampe sebulan pasti langsung udah ada kandidat ada, baru pasti. yang menerima offer ya. Iya, pasti. Yang kedua ada time to hire, mengukur kecepatan internal tim HR. Nah, misalnya tuh ada nih yang ngelamar, apakah langsung direspon atau kan ada tuh bisa udah kita lamar sekarang baru responnya minggu depan atau 2 minggu lagi baru diajak interview segala macam. Nah, kecepatan HR-nya ini buat time to hire tuh gimana Kak? Nah, biasanya kalau di tempat aku kita open recruitment biasanya ya kan. Nah, itu ada batas waktunya, contohnya nih ada beberapa orang yang udah ngelamar kan ke kita. Nah, untuk memperkecil biaya, jadi gini, kalau kita lagi melakukan rekrutmen, kita kan akan keluar waktu. Pasti. Keluar waktu, terus keluar biaya kayak contohnya misalnya kita harus siapin paper ya, kayak beberapa kayak kalau interview itu kan kita ada kayak tesnya gitu dan segala macam. Jadi untuk memperkecil biaya-biaya tambahan dan ada beberapa hal yang tidak terduga, nah itu biasanya kita lakukan rekrutmen secara bersamaan. Jadi kita kumpulin dulu orang-orangnya ini yang udah masuk, tapi kita biasanya itu kasih waktu. Tenggat waktu. Gitu. Jadi oke, kita open recruitment sekarang. Berapa lama nih? 3 hari nih. Nah, 3 hari yang masuk ini baru kita lakukan interview bersamaan. Di waktu yang sama. Jadi iya, jadi waktunya kita jadi emang nggak beda-beda. Nggak beda-beda. Karena itu bakal kalau kita satu-satu datang besok. Nah, itu bakal ngebuat waktu kita itu malah gimana ya? Terbuang gitu. Jadi sekalian nih kita ngambil 1 hari ini untuk semuanya ini. Gitu sih, biasanya 3 hari atau 5 hari sih. Cost per hire Kak, sekarang kita ngomongin cost per hire. Berarti berapa banyak sih Kak biaya yang dikeluarkan buat mengiklankan itu, buat mencari kandidat baru, termasuk pas waktu interview itu berapa banyak sih biaya yang dikeluarkan? Tergantung ya. Tergantung ya. Karena kalau kita misalnya menggunakan ads di Instagram, jadi kalau ads di Instagram itu kan ada beberapa biaya. Iya, betul. Dan biayanya bisa itu kita atur sendiri biayanya. Iya. Jadi istilahnya itu kalau di Instagram itu ada, kalau kita mau ikut ads nih di Instagram, itu ada istilahnya biayanya tuh pay per click. Pay per click, betul. Jadi pay per click ini itu kita harus bayar ketika ada orang ngeklik. Gitu, ngerti nggak? Jadi semakin banyak yang ngeklik, semakin banyak kita bayar. Ya, itu ada. Jadi dia itu ada beberapa biayanya. Beda-beda kalau itu. Cuman kalau untuk lowongan kerja itu kita jarang banget pakai ads, jujur aja. Kecuali kita mau kayak beriklan atau apalah, kita mau produk apa segala macam. Nah itu. Cuman kalau untuk open recruitment itu biasanya kita pakai Instagram itu. Instagram itu biasanya biayanya 25.000. Oh, 25.000 kita bayar ke si yang punya akun. Dan dia nyebarin flyer-nya itu ya, kayak gitu. Karena kan kadang-kadang kalau cost per hire ini kan udahlah mahal, tapi hasilnya biasa aja gitu kan. Apalagi kalau ads gitu kan. Iya, kalau ads iya. Makanya kita manfaatin nih sekarang nih Instagram akun ini yang emang dia itu buka-buka lowongan kerja apa segala macam gitu. Karena kan setiap orang ya, Instagram itu kan luas banget ya kan. Siapa sih sekarang yang pakai Instagram? Gitu. Kalau ads itu kan ada batasnya. Bahkan binatang aja sekarang pakai Instagram. Oh iya, binatang apa ya? Iya, itu kucingnya presiden. Oh iya benar.
Terus sekarang source of hire. Nah, biasa nih Kak, yang kualitasnya paling baik biasa source-nya dari mana sih? Apa job portal kayak Jobstreet atau dari Instagram atau dari mana gitu biasanya? eh yang banyak Kakak terima, perusahaan Kakak terima ini dari mana biasanya? Apakah referral, sosmed, atau ya pelamar yang datang ke tempat atau gimana tuh Kak? Untuk saat ini dari sosmed sih. Sosmed ya, lebih Sosmed. banyak sosmed ya. Sosmed. Ada beberapa di Jobstreet, cuman sosmed sih. Sosmed, Jangkauannya kan luas banget. betul. Sosmed Kalau sih. sosmed untuk ya. saat ini. Oke. Bagus sih sosmed. Dan Terus, sekarang kan ada TikTok ya. itu dia. Itu kita TikTok, nggak perlu bayar kalau TikTok. Ya. Kita tinggal bikin akun sendiri, kita FYP. iya, udah Nah, banyak apalagi ya lowongan bikin, kerja. bikin konten lah Bikin gitu ya. konten. Apalagi kalau F&B kan ya banyak tuh konten-konten Banyak, F&B gitu kan. Atau pakai reviewer gitu Kak. Bisa, cuman karena kita open recruitment, jadi itu tuh lebih gampang Lebih gampang. daripada kita masarin produk kita ya. Ah, Karena orang yang lebih butuh kerjaan ini kayak gitu. Kalau kita misalnya promosiin produk kita kan memang kita ya yang memang untuk menjangkau Menjual nih konsumen, berarti, menjual ya, nih kita menjual. jangkau konsumen gimana caranya, otomatis kita harus bikin konten sebagus mungkin kan. Karena kita sekarang adalah kita yang open dan orang-orang ini butuh sama kita, itu lebih gampang sih. lebih gampang seperti itu ya Kak. Lebih gampang. Terus kita ke selection metric nih. Setelah rekrutmen kan masuk tahap seleksi Kak. Oke. Nah, apa tuh yang paling penting pas di tahap seleksi? Di tahap seleksi itu yang paling penting itu adalah kan banyak nih kandidatnya ya. Nah di sini nih kita seleksi itu yang paling penting menurut aku itu adalah etikanya dia sih ya. Etika. Karena di saat dan ini ya, karena yang kayak aku bilang tadi bahwa kalau kita punya karyawan yang tidak ada etikanya, kita akan ngelit dia itu susah banget. Itu sih seleksi itu. Terus kemudian kesepakatan-kesepakatan yang nanti akan kita buat, dia terima nggak? Nah karena di saat seleksi ini biasanya kan habis seleksi ini kan kita akan terjadi yang namanya negosiasi antara dia dengan kita ya. Sebelum kita emang oke, kamu adalah karyawanku sekarang kayak gitu. Nah jadi di sini ini kita butuh orang yang bisa diajak komunikasi. Komunikasi itu penting banget. Jadi apa maunya dia, apa maunya kita, seperti itu. Jadi etika sih menurutku penting banget ya. Karyawan kalau nggak ada etikanya susah banget loh soalnya. Pasti. Ya semuanya ada etika. Berbisnis pun ada etika. Makanya gitu. Ya, ada etika bisnis etika kan. Bisnis, ya. Makanya itu susah banget loh. Karena karyawan itu kadang-kadang sekarang nih kalau saat interview, saat seleksi, iya dia emang semangat banget kan. Dia ikut tes dengan baik segala macam. Terus dia kayak namanya orang seleksi ya, pasti menunjukkan yang terbaik dalam dirinya kan. Nah cuman nanti setelah mereka bekerja itu biasanya berubah. Bahkan ada loh karyawan itu yang ini pernah kejadian juga di aku ya. Dia baru masuk kerja terus dia ngerasa bahwa kayak aku nggak cocok deh sama perusahaan ini. Jadi sebelum tanda tangan kontrak dia kabur gitu aja. Nah itu kan rugi kita dong. Kita yang rugi. Iya kan, yang rugi kita kan udah berharap sama dia, udah kita tinggalin. Iya, tinggal yang banyak kandidat yang Iya, lain. betul. Oke, aku pilih kamu nih. Tapi ternyata kalau setelah kamu tahu seperti ini, namanya ya apalagi sekarang Gen Z loh ya. Dia pengen kerja yang ringan tapi Gaji yang gaji banyak. tinggi, Iya, betul. nggak mau ditekan oleh bos apa segala macem gitu. Nah itu yang paling bahaya. Jadi proses seleksi ini nomor satu etika sih menurut aku ya. Jadi Apakah Kak, ini kan bisnis F&B nih. Di saat seleksi ini apakah kebersihan juga termasuk penting? Karena kan ini F&B. oh jelas, Jelas, jelas pasti dong, dong. jelas dong. Jadi kalau orang datang Apalagi kalau orang orang datang datang, bau atau itu kotor enggak sih, gitu kotor. loh, bulu Iya, gitu. enggak sih. Apalagi yang aku tahu tuh kan kalau di F&B tuh kita harus rajin potong rambut, Pasti, cukuran, potong iya, kuku pasti. segala macam gitu kan. Karena banyak ada beberapa temen di F&B di restoran segala macam, yang mereka rambutnya rapi dan iya. harus syukuran terus Iya, tiap hari. dan gitu. emang kalau kerja itu harus pakai gloves sih. Gloves. Terus kayak masker gitu dan segala macam. Dan untuk perempuan ya rambutnya itu harus diikat. Karena kalau misalnya di makanan kita ada rambut, kita sendiri pun kalau ngeliat makanan kita lagi belanja di udah luar, males gitu. udah buat males makan kan. ya. Nah itu Waduh, sih. gitu. Jadi emang harus bersih dan segala macam sih pasnya. Ya harus menarik lah. Harus Kalau aku menarik. ya, kalau Penampilan harus menarik, bersih, itu udah bersih. wajib gitu. Wajib. Tapi setahu aku sekarang buat peraturan pekerjaan penampilan menarik, ganteng atau cantik nggak boleh lagi tuh. Itu Oh, gimana? Tapi Pernah baca, pernah baca. nggak tahu Cuman ya. ya namanya kembali lagi ya. Ini kan bisnis kita. F&B, ya. Kita bosnya sendiri. Kita punya preferensi kita sendiri Iya, gitu kan. kalau aku tetap sih harus cantik, Ya.
harus ganteng juga ya, harus. Jadi kan itu bikin semangat karyawan gak sih? Iya kan? Iya betul. Makanya nggak apa-apa Karena sih. semua ngelamar di situ tuh. Wah itu karyawannya cantik tuh. Iya makanya ya kan. Nah di proses selection metric ini kan Kak ada 3 nih yang paling strategis. Itu ada selection ratio. Jadi kalau selection ratio ini jika angka terlalu tinggi berarti perusahaan menerima terlalu banyak dibanding yang melamar. Biasanya ini tanda screening kurang ketat. Nah itu gimana tuh Kak? Apakah di perusahaan Kakak seperti itu? Enggak sih, jadi gini. Nah itu salah satu kesalahan perusahaan ya. Jadi tiba-tiba kok banyak banget karyawannya nih. Di mana nih mau ditaruh lagi kan seperti itu. Itu adalah suatu kesalahan perusahaan. Itu nggak ngerti ya sistem manajemennya bagaimana mereka. Cuman kalau di aku, ketika aku mau rekrut karyawan, berarti karyawanku lagi satu udah harus naik nih. Ngerti nggak? Contoh. Naik Yang- posisinya ya. Iya dong. Jadi kita nggak akan Jadi buat ngisi kekosongan yang ngisi kekosongan ini. Jadi nggak mungkin kayak contoh nih, dia itu bagian masak misalnya nih, chefnya nih misalnya. chefnya. Terus kita nggak mungkin dong nyari chef lagi, kecuali chefnya ini udah naik lagi. Jadi head chef misalnya gitu Jadi ya. head chef misalnya, berarti otomatis kan kita akan nyari junior chef nih. Junior chef. Nah itu baru aku buka lagi. Agar apa? Agar menghindari ini loh. Selection ratio ini ya. Iya, jadi kepenuhan nih. Mau kita bawa kemana gitu. Nah itu salah. Ya kita harus mutasi dulu. Mutasi dulu yang lagi satu, baru kita ini kosong, baru kita bisa ambil. Seperti itu. Daripada apa? Daripada kita masukin lagi satu, kita PHK yang lama. Gitu sih menurutku. Jadi Kalau kita PHK kita harus keluarin budget lagi budget buat lagi, pesangonnya gitu iya. ya. Kan ada serikat kerja. Iya, Kita ada serikat serikat kerja di kerja, sini. Jadi betul. kita nggak bisa asal PHK orang sih. Ada serikat kerja. Jadi gitu nggak bisa. Terus itu yang pertama tadi selection ratio, terus yang kedua ada validity of assessment. Jadi validity of assessment ini adalah menilai apakah alat seleksi yang dipakai benar-benar memprediksi performa kerja. Tes yang populer belum tentu relevan gitu loh. Oke. Nah, itu tes yang Kakak apa namanya? Ini kan F&B nih. Adakah tes-tes khusus atau adakah pertanyaan-pertanyaan khusus yang Kakak bikin buat mereka, oh ini cocok nih jadi karyawanku gitu loh. Ada nggak? Jadi karena ini F&B, biasanya tuh tesnya itu yang nggak kayak masuk perusahaan besar kayak bank atau segala Iya, macam beda. yang banyak gitu. Tesnya tuh langsung masak sih biasanya. Langsung masak. Langsung masak, iya dong. Langsung Jadi kita buat kue itu ya langsung iya, jadi ya. kita tahu gitu Buat memprediksi rasanya. performa kerjanya langsung ya Betul. berarti. Karena ini makanan yang kita itu bisa nilai langsung dari rasa. Bisa kita rasakan kan, jadi rasanya ini enak atau enggak. Jadi langsung kita itu. Jadi bukan yang asal, kamu bisa masak nggak? Bisa. Masak apa? Tapi setelah dicoba nggak enak. Nggak enak. Setiap orang bisa masak loh, Betul. cuman rasanya enak nggak? Masak air, Masak Indomie, masak gitu kan. mie ya kan? Iya. Jadi itu sih biasanya Berarti kalau- tes ini relevan ya Kak buat apalagi di F&B gitu kan. Relevan dalam artian tuh kita bisa memprediksi performa kerjanya berarti. Bisa. Dengan kita tes dia harus masak tuh. masak. Kalau aku kayak gitu sih ya. Jadi nggak ada yang aku nggak ada yang ribet-ribet gitu sih. Kayak harus gini, harus gitu. Terus tes apa namanya? Tes IQ kan biasa di perusahaan ada ya, tes kalau IQ. tes IQ ya perusahaan. Nah, karena ini yang kita butuhkan adalah skill ya kan di sini. Jadi aku langsung tes dia, suruh kamu bisa bikin apa, kue apa, ya udah bikin aja itu. Jadi aku pun bilangnya sama dia, yang paling sering kue apa yang paling sering kamu buat gitu. Aku kasih dia kayak gitu. Terus kalau ternyata yang paling sering dia bikin aja nggak enak, gimana cara aku nge-hire dia? Ya, gimana mau bikin resep-resep yang lain gitu kan. Iya, jadi aku gitu sih, langsung gitu sih. Terus yang ketiga tuh ada quality of hire Kak. Ini matriksnya biasa yang sering dihindari karena menuntut HR bertanggung jawab terhadap hasil seleksi. Kita lihat performa karyawan biasanya dalam 3 sampai 12 bulan pertama. Kalau karyawan baru banyak yang gagal perform atau resign di awal, itu berarti red flags dan seleksinya itu gagal. Nah, itu quality of hire gimana Kak berarti? Inilah makanya ya HR yang nyeleksi HR kan. Dari kepalanya ini kita nggak boleh salah. Betul. Kalau kita pilih HR-nya salah, itu turun ke ekornya pun salah. Betul. Itulah kenapa terjadi yang namanya kegagalan di seleksi ini. Jadi jadi ada salah satu cara yang bisa aku lakuin pertama adalah HR-nya dulu. Oke. Jadi kita jangan sampai salah pilih HR. Ini penting banget. Karena HR ini kan banyak banget ya job desk-nya dia ya. Ngerekrut, dia yang manage karyawan dan segala macam. Terus dia yang bikin SOP karyawan, dia yang kontrol SDM di perusahaan kita. iya. HR itu kan itu gunanya. Nah, jadi ini HR ini. Ketika HR ini kita salah pilih, ekornya pun akan salah semua. Nah, preferensi Kakak buat memilih HR itu gimana Kak? Biasanya kalau aku milih HR itu biasanya bakal dapat sertifikat. Oh, Dia punya ada sertifikatnya, ada sertifikasinya.
biasanya. Jadi HR yang emang udah yang profesional banget, dia ada beberapa sertifikasi dan dia punya beberapa sertifikat yang dia punya. Terus pengalaman ya, udah pasti pengalaman HR itu ya aku kasih lah 3-4 tahun pengalaman. Terus kemudian pendidikan itu penting, karena kalau HR ini selain di pengalaman emang teorinya tuh banyak banget. Dan kalau dia teorinya pun nggak tahu, nggak bisa disejalankan dengan yang nyata di dunia kerja, itu nggak akan bisa. Jadi emang butuh kualifikasi dari pendidikan yang memang paham juga, pendidikan yang memang linier gitu istilahnya, yang memang sama, kemudian pengalaman, dan itu aja sih. Jadi ekornya biar nggak salah. Jadi kalau kepalanya salah itu ekornya pasti salah. Udah Jadi pasti ya Kak ya. iya udah pasti, karena gitu ya. Yang punya tugas seleksi itu kan HR ya kan. Dia HR itu jadi punya gini loh. HR itu punya kayak ilmu psikologi menurut dia. Jadi dia Berarti paham. rata-rata background HR biasa dari psikolog ya? Enggak dari psikolog juga, enggak. cuman dia itu memang mempelajari Okay. SDM. Jadi dia tahu Sifat manusia sifat manusia itu dia paham gitu. Jadi ya itulah, jadi dia nggak mungkin sih kalau apalagi dengan pengalaman 3-5 tahun, kemudian punya sertifikasi HR, punya sertifikat HR, kayak dia nggak bisa gitu. Kalau dia nggak bisa aneh sih kan gitu. Jadi biar nggak salah. Nah, boleh diceritain nggak Kak tantangan Kakak dalam selection metric ini? Tantangannya ya. Tantangannya itu biasanya terlalu banyak yang melamar. Itu udah pasti. Ya, terlalu banyak yang melamar, mungkin karena terlalu banyak pengangguran kali ya. Nah, itu dia. ya, jadinya terlalu selection banyak rasio itu ya. Jadi itu terlalu banyak yang ngelamar, itu yang makanya kadang-kadang itu kita itu kalau mau cari karyawan itu biasanya kita dari referral sih biasanya. Referral. Iya, karena bingung juga kan kalau terlalu banyak yang ngelamar apa segala macam itu sih. Jadi menyaring orang-orang itu ya. ini itu membutuhkan waktu loh. Kita buka nih ada 50 orang, otomatis kan 50 orang ini nggak mungkin kita panggil semua. Iya. Nah, kita itu di situ nyeleksi satu-satu. Itu tantangan kita. Jadi makanya biasanya itu yang kita lakukan itu kalau memang nih yang kita butuhkan hanya 1-2 orang, kita nggak akan open recruitment besar-besaran. Kita mungkin dari referral. Ya, jadi gini, bisa yang kita lakukan adalah contoh misalnya mau resign nih, karyawan mau resign ya kan. Itu nggak akan kita kasih resign. Sampai dapat penggantinya. Sampai dapat penggantinya dan itu adalah that is your responsibility. Oke. Jadi Harus kayak dia gitu. nih yang nyari gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Jadi itu ya, jadi perusahaan sekarang itu nggak mau ribet. Kita itu sekarang pokoknya itu maunya yang udah kalau kamu mau keluar dari sini oke, tapi kamu cari penggantimu yang kayak kamu. Yang kayak kamu. Jadi aku maunya kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya nih Kak, dia nih udah nyari nih penggantinya, nggak sesuai, itu gimana? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Berarti ada tesnya lagi dong. Nggak yang cuman sekedar referral nih langsung masuk. Nggak bisa dong. Ini karena gini, ini itu perjanjian ini udah kita buat dari awal masuk. Jadi ada beberapa perusahaan yang misalnya mau keluar itu kan nggak bisa penalti, dia dikasih nih, dia harus bayar balik nih ke kita nih. Biasanya penalti ini dikenakan itu jika bukan perusahaan yang memutuskan kerja gitu kan. Biasanya itu karyawan yang kayak mangkir. Jadi mangkir itu dia udah nggak datang seminggu, nggak ada kabar, otomatis dia yang kena penalti ke kita. Tapi dia harus bayar duit ke kita nih kan, karena kan merugikan perusahaan. Tapi misalnya kalau dia yang mau keluar, itu kita udah ada perjanjian gitu loh, perjanjian terikat dari pertama bahwa kamu boleh resign, tapi cari penggantimu yang kayak kamu. Kalau bisa lebih baik gitu. Kalau memang belum yang seperti kamu, ya nggak bisa kamu keluar. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kita lakukan. Ada tantangan buat dia juga ya. Iya, ada tantangan buat dia. Jadi tantangan buat kita dan tantangan buat dia. Karena kadang-kadang kan orang gitu ya, baru ngerasa di sini nggak enak kerja, terus ditawarin gaji yang lebih tinggi, dia cabut. Dia ninggalin kita, yang rugi kita lagi. Jadi ada beberapa MOU yang kita buat berdua untuk mengikat kita. Kamu mau keluar fine, tapi kamu harus ada ada kandidat baru yang gantiin kamu. Jadi kita nggak bisa dong perusahaan diribetkan lagi dengan hal-hal seperti itu gitu. Itu yang sekarang yang kita lakukan sih. Oke Kak. Terima kasih penjabarannya. Jadi kita lanjut lagi ke performance metric. Nah, kita sekarang masuk ke topik performance. Banyak organisasi ini salah mengukur ini gitu loh. Menurut Kakak itu apa sih metrik yang wajib dari buat performance metric ini?
Biasa tuh Untuk ada dia kan sorry aku potong dulu. Mhm. Jadi ada 3 indikator yaitu productivity per employee. Yang kedua ada goal achievement rate dan yang ketiga ada performance distribution. Nah, jadi dari 3 indikator ini eh, mana nih yang menurut kakak yang paling wajib di perusahaan F&B gitu? Ada 3 tadi ya? Kayak ada productivity per employee, goal Heeh. achievement rate, dan performance distribution. Ya udah kita jabarin dulu satu-satu ya. Iya, boleh sih, boleh Productivity sih. per employee yang pertama kan itu ini membandingkan output terhadap jumlah tenaga kerja. Misalnya Iya. revenue per employee. Kalau turun berarti perusahaan kebanyakan orang atau tidak produktif. Nah, Hmm. itu gimana tuh Kak? Nah, itu ya kembali lagi ya kayak tadi ya. Turun ya kan. Mm-mm. Itu makanya kita itu di perusahaan itu harus menempatkan orang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan aja. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya performanya turun nih, performa karyawan turun nih, yang ditanyakan. Nah, jadi di setiap perusahaan itu untuk meningkatkan atau memberikan motivasi kerja Motivasi kerja. pada Oke. karyawan agar performanya nggak turun. Karyawan itu capek loh disuruh kerja terus. Betul. Bener nggak? Lama-lama dia bisa tidak produktif gitu Iya kan. kan kerjanya. Nah, karyawan itu butuh yang namanya dimotivasi. Motivasi. Motivasi itu kan banyak. Salah satunya motivasi finansial. Kompensasi ya. Kayak kompensasi ya kan. Kita kan itu kan salah satu motivasi dan akan berdampak kepada kinerja karyawan. Benar nggak? Jadi salah satu motivasi yang bisa kita berikan itu adalah kompensasi finansial misalnya. Jadi contohnya ketika kamu bekerja dengan tepat, dengan misalnya target yang aku berikan, contoh ya karyawan di bidang marketing misalnya, kamu dia capek ya, orang marketing itu kadang-kadang berpikir capek nyari jual produk apa segala macam. Kita harus motivasi dia dengan cara kompensasi finansial ini. Jadi kalau kamu memang mencapai target kamu dapat ini kayak oke. gitu. Nah, itu salah satu motivasi. Karyawan itu butuh yang namanya dimotivasi. Karena itu akan benar-benar ya berdampak ke kinerjanya dia nanti kayak gitu. Kalau memang performanya turun, nah ini mungkin satu lagi nih. Di setiap perusahaan itu ilmu itu seiring berjalannya waktu itu akan terus ada lagi ilmu baru, Upgrade terus upgrade ya. terus. Nah, jadi kita butuh itu. Kita harus kasih karyawan kayak gitu, seminar-seminar baru tentang apa sih yang ada sekarang ini di dunia F&B. Contohnya kayak gitulah istilahnya. Jadi itu perlu kita lakukan yang namanya pelatihan berkala. Jadi tiap 6 bulan itu kita kasih dia pelatihan berkala seperti itu juga biasa kita berikan. Terus kompensasi tadi mungkin outbound mungkin juga output ini apa? Outing ya? Outing kayak gitu itu juga bisa. Terus finansial, bonus apa segala macam itu motivasi banget buat mereka. Jadi mereka nggak jenuh dan lagi ya kita harus menyediakan apa sih yang dia butuhkan alat-alat yang dia butuhkan untuk memperlancar pekerjaannya dia. Nah, itu harus kita penuhin semua ya. Kadang-kadang karyawan pusing ya kalau misalnya kerja, pisau nggak ada atau pisau tumpul misalnya. Ya, gimana dia mau kerja kan istilah kayak gitu. Terus ovennya bermasalah atau ovennya terlalu kecil atau segala macam. Kita nggak menyediakan itu secara maksimal, jadi kan karyawan juga susah kerja. Benar kan? Berarti kita support juga kebutuhan kerja harus buat dong. dia ya. Iya dong, itu penting banget sih. Jadi itu. Terus tadi yang pertama productivity per employee, sekarang yang kedua ada goal achievement rate. Berapa persen target tercapai? Harus objektif, bukan berdasarkan saya rasa dia bagus gitu. Itu gimana tuh Kak? Kalau yang itu kita bisa lihat dari cara dia kerja ya dan apa sih yang output apa yang sudah dihasilkan gitu. Contoh misalnya kalau memang dia di bagian masak ya. Jadi kalau di F&B rasa kan kembali lagi kayak gitu. Kalau memang dia bisa ciptain resep sendiri, terus output dari rasa kuenya ini emang stabil. Karena orang masak itu kadang-kadang beda loh ya. Betul. Hari ini enak, besok nggak enak. Padahal takarannya sama gitu. Tapi mungkin masaknya dengan mood yang berbeda, jadinya beda juga kan. Nah, kalau memang dia bisa outputnya stabil dalam masak, berarti ya selama terus ya dalam kurun waktu yang lama ya dia jadi karyawan, itu bagiku udah tercapai sih. Oke sih. Tercapai ya goal achievement rate-nya ya Kak. Iya, tercapai sih. Kalau misalnya dia beda-beda, karena konsumen itu akan tahu loh. Kok ini rasanya beda. Perasaan kemarin enak deh, kok sekarang nggak enak. Itu yang susah buat konsisten, itu yang susah, apalagi di F&B kan. Iya. Lain kalau produk baju dan lain-lain itu kan lain gitu. Itu kan masih ini ya harus
bentuknya harus Harus sama sama. tiap hari, rasanya harus sama tiap hari gitu. Iya, nggak bisa beda. Itu sih. Oke Kak, terus yang ketiga ada performance distribution. Jadi kita kan tahu nih berapa persen high performance, mid performance, dan low performer. Kalau low performer tidak terlalu banyak kan berarti manajemen kita lemah atau standarnya tidak jelas. Nah di perusahaan Kakak sendiri tuh performance distribution itu gimana? High kah, mid kah, atau low? Kalau aku untuk performernya itu standar aja sih ya, standar aja sih. Ya standar aja sih, dia nggak high nggak Mid low ya nggak. berarti ya, mid Ya ya. standar aja lah, mid gitu. Karena ya kembali lagi ya, aku tadi cerita bahwa HR-nya nih, HR-nya nih yang harus benar. Karena memang sih aku ngecek gimana aktivitas di perusahaanku, aktivitas di bisnisku, aku ngecek. Cuman nggak setiap hari juga, karena percuma juga dong aku Ya, hire buat orang. apa? Iya, buat Iya. apa kan? Karena aku juga butuh waktuku sendiri kan gitu. Cuman nah ini jadi dari HR-ku, jadi komunikasi antara aku dengan HR. Jadi pokoknya ini perusahaan jalan, kita punya goals. Oke. Kita punya goals, kita harus punya planning untuk kedepannya. Biasanya itu 3, 6, setahun kita udah punya planning apa yang akan kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Kemudian untuk kalau misalnya kita dalam sebulan, 3 bulan ini stabil semuanya, ya oke, berarti kita anggap semuanya oke. Dan goals kita tercapai setiap Kalau goals bulannya. tercapai, apakah ada reward buat si pegawai-pegawai ini Kak? Atau ada bonus atau yang kayak tadi Kakak bilang outing segala macam gitu loh? Kalau memang melebihi Target nih melebihi misalnya. target pasti Pasti gitu, gitu pasti. ya. Cuman kalau memang ternyata tidak melebihi target, wah ini bakal menjadi meeting besar-besaran sih. Ada apa nih? Apalagi kalau misalnya kurvanya turun ya, Oh, bahaya itu sih dia. ini gitu. Berarti kan ada sesuatu nih. Cuman gini ya, kadang-kadang itu ada karyawan yang suka nggak masuk. Oke. Kan ada ya kadang-kadang karyawan tuh alasannya sakit, apa segala macem. Nah itu sebenarnya kita juga nggak bisa nyalain karyawan. Jadi kita harus tahu nih apa alasan dia melakukan hal seperti itu. Kita nggak bisa ngebelem karyawan bahwa karyawannya ini yang salah, kayak gitu nggak bisa. Buat surat sakit palsu gitu Iya, kan, Kak. nah istilah kayak gitu itu nggak bisa ya. Surat sakit palsu itu sering banget sih kadang-kadang ya. Ada Iya. juga kemarin, aduh ada orang bikin surat sakit palsu emang. Ada, itu banyak sih karyawan. Bahkan dulu aku pas jadi karyawan juga pernah melakukan hal itu gitu ya. Jadi aku tahu banget kan gimana karyawan kan. Ya Itu dunia kan kita kerja jadi lah ya. bingung apa nih problem dia, kenapa dia seperti itu? Apakah Iya. dia jenuh di tempat kerja, apakah dia capek, apakah tidak terpenuhi hak-hak dia? Haknya dia. Nah, gitu. itu makanya aku Jadi bilang pertanyaan itu ya. nggak bisa kita nyalain dia. Jadi kita harus kayak harus tahu nih apa yang salah, apa sih yang apakah lingkungan kerja fisik perusahaannya kah yang salah. Karena kadang-kadang gini, karyawan itu malas berangkat kerja jika terjadi suatu konflik antara karyawan dengan karyawan lain. Betul. Nah, Belum itu lagi kalau karyawan dengan atasan yang konfliknya lebih parah Nah lagi, itu makanya. Cuman kalau atasan dengan karyawan konflik apa nih? langsung dipecat aja. Nah iya kan, Langsung kayak gitu. dipecat aja. Yang biasanya bikin mereka itu males adalah lingkungan kerja fisik itu mempengaruhi banget. Betul. Konflik antara karyawan dengan karyawan itu bahaya banget ya. Karena taulah kita perusahaan seperti ini kan pengen biar terlihat menonjol di antara yang lainnya ya kan. Nah itu kita harus cari tahu dulu sih kenapa karyawan melakukan hal seperti ini. Nah kalau terjadi hal-hal seperti itu nih yang menjadi PR kita. Makanya biasanya yang kita lakukan adalah untuk standar kan tadi standarnya biasa aja ya. Performernya biasa aja. Standar performer biasa ya. aja. Cuman biasanya itu kita akan melakukan yang namanya sebar kuesioner sih. Sebar kuesioner. Iya, kita itu jadi melakukan yang namanya sebar kuesioner. Jadi kita biasanya itu kasih 40-50 pertanyaan. Terus kita sebar ke dia. Jadi yang dihitung yang kita sebar itu adalah yang kita mau lihat pertama adalah apakah sistem pekerjaan kita tuh sudah baik atau enggak bagi mereka. Karena ini kan kuesioner kan ini kan adalah telah kita untuk perusahaan ya. Jadi apa yang perlu kita perbaiki kita sebar ke karyawan. Jadi dari situ dapat masukan kan dari karyawan dan perlu kita perbaiki apa. Nah, dari situ sih biasanya kita ngecek. Jadi pertama dari dari lingkungan kerja fisiknya, apa yang salah, sistem kerjanya bagaimana, terus gajinya bagaimana. Karena kan karyawan malu-malu ya. Dia nggak mungkin dong tiba-tiba ngomong sama kita, "Bu, naikin dong gaji kita." Kan nggak mungkin kan. Pasti kita lihat performernya dulu. Iya, cuman ya itulah
kadang-kadang kan ada beberapa permintaan tersembunyi dari karyawan seperti itu yang tidak berani mereka ungkapkan, benar nggak? Jadi ya kita sebar kuesioner itu sih. Jadi mereka enak, kita enak. Karena jujur aja, perusahaan tanpa karyawan tuh nggak bisa apa juga loh. Ya, berarti karyawannya adalah aset buat perusahaan ya? Aset dong. Aset Dia ya? itu adalah customer kita. Selain, Mm-mm. jadi kita itu perusahaan punya 2 customer. Oke. Customer internal, customer Eksternal. eksternal. Customer eksternal ya kayak misalnya Ya, nih pembeli. Ya, oke. Customer internal kita adalah karyawan. Karyawan. Dia dulu yang harus kita layani. Maunya dia apa? Karena kembali lagi ketika performa karyawan menurun, otomatis itu akan Berdampak ke perusahaan. berdampak pada perusahaan. Perusahaan tuh nggak akan bisa jalan loh tanpa karyawan. Masa iya aku yang masak? Capek dong aku Kalau masak gitu, banyak-banyak ya kan? Jualan sendiri aja, nggak usah Iya bikin makanya. perusahaan. Cuman kalau kita mau perusahaan kita besar, kita butuh karyawan banyak betul, dong. betul. Jadi gitu sih. Nah, di performance distribution tadi, berarti kan standar performer. Supaya bisa naik ke high kan butuh training tuh Kak. Pasti. Apakah ada tujuan buat itu di perusahaan Kakak? Atau cuman ya udah kita cukup di standar aja nih. Jangan di low tapi kita standar. Kita lihat dulu nih ke depannya. Kalau memang karena gini ya, kalau perusahaan ini memang berkembang, jadi jujur aja ya, kalau aku berbisnis itu sebenarnya ya, kalau orang berbisnis itu kan ya udahlah, coba dulu. Karena kalau di bisnis gagal itu wajar, katanya gitu, pasti ya kan. Pasti. Udahlah coba aja lah dulu bisnis ini. Udah kita keluarin lah semuanya nih, kayak gitu kan istilahnya. Kalau gagal nggak apa-apa, mungkin belum jodohnya, pindah lagi bisnis yang lain. Tapi aku adalah salah satu orang yang takut gagal. Oke. Jadi kalau aku memang ngeliat bahwa peluangnya ini besar dan ada kemungkinan perusahaan yang akan berkembang, itu akan aku lakukan pelatihan seperti itu. Kita akan menuju Berarti itu mitigasi supaya nggak gagal itu Kak ya? Iya, jadi pelan-pelan sih. Aku tahapnya pelan-pelan. Mungkin akan mencapai tahap itu, tapi pelan-pelan karena takut gagal lah aku ya. Kayak gitu, sayang banget soalnya kan. Ya, duit sih. Duit ya kan. Cuman ya duit. itulah. Makanya jadi kalau ada peluang memang ini bisnis bisa berkembang dan emang karena gini kan saingan itu akan semakin banyak loh. Pasti. Ketika satu Kompetitor bisnis, ya kompetitor itu akan semakin banyak. Satu bisnis dilihat berkembang. Bakal ada ya peniru nih. Peniru. Pasti nggak mungkin nggak kalau nggak mungkin nggak gitu. Nah ini jadi kalau kita harus banyak membuat perbedaan dalam bisnis kita. Nah ini yang susah. Diferensiasi ini kan. Diferensiasi produk. Nah ini yang penting banget. Jadi gimana ya cara bikin produk kita tuh meskipun ada pesaingnya muncul, tapi apalagi kayak kue nastar ya. Nah itulah di mana-mana ada ya kan. Nah jadi gimana caranya biar dia tuh tetap beda gitu. Biasanya yang kita lakukan perbedaan itu adalah packaging biasanya. Terus kemudian itu beda kan. Biasa kan kalau itu jadi nilai jualnya naik gitu kayak. Nilai jualnya naik. Terus biasanya kalau kita biasanya tuh banding-banding gitu yang lebih murah. Beli sekian dapat sekian. Terus beli kita ini dapat ini gitu ya. Hampers, terus rasa itu kita banyain. Terus bentuk juga. Biasanya nastar bentuknya apa? Ya bulat. Bulat. Gitu nah ya. ini sekarang kita bikin beda. Segitiga gitu kan. Segitiga. Iya bisa juga. Oh iya benar. Iya jadi itu segitiga. Itu differentiation namanya. Jadi itu perbedaan. Terus bisa juga by request ya. Jadi ada kadang-kadang kita itu nyediain juga kalau orang mau bisa kayak kue, cake gitu kalau misalnya kita ulang tahun kita kasih kue aja kan itu udah mainstream banget. Nah, ini ada lagi yang beda nih. Jadi nastar kita nih. Nastar tapi dengan versi yang jumbo loh. Oke. Dengan yang jumbo dengan model yang beda. Nah, pokoknya diferensiasi itu yang harus kita pikirkan selalu agar nggak kalah. Ada yang Kakak jual seperti itu? Jumbo gitu, nastar jumbo. Ada dong, ada. By request. By request ya kalau ya, tapi gitu itu menurutku lebih mudah daripada kita yang kecil-kecil gitu. Ya, jadi lebih banyak mau berarti bisa by request juga bisa dong. Itu yang bikin beda. Kalau kita sama semua gimana cara kita saingan? Apalagi sekarang biasa dulu kan nastar bentuknya ya kecil, packagingnya petak udah gitu. Iya, cuman gitu aja bulat kan. gitu kayak tabung udah gitu doang isinya. Sekarang sih itu sih yang kita lagi gini. Kalau memang bisa berkembang ya otomatis goals kita makin tinggi kan. Ya pasti kita naik lah. Kakak kalau mau minum silakan minum ya. Boleh sih. Aku agak haus sih. Iya. Oke, sekarang kita ke engagement and retention metrics gitu kan. Jadi kan isu nih yang paling mahal bagi perusahaan itu kan turnover. Oke. Turnover itu kan kosnya besar. Iya. Dan berapa ada metrics penting dari engagement and retention metrics ini. Yang pertama tuh ada employee engagement score.
Biasanya diukur tuh lewat survei, Kak. Hmm. Kalau engagementnya rendah, berarti masalah pemimpinan atau budaya perusahaannya jelek gitu loh. Mhm. Masalahnya di situ gitu. Nah, di perusahaan Kakak gimana? Nah, Buat itulah employee ya. engagement score-nya. Nah, itulah makanya kalau kita bicara turnover, makanya tadi aku bilang kan kalau misalnya ada karyawan yang apa namanya yang tiba-tiba nggak jarang kerja atau segala macam, itu kan kita nggak bisa nyalain karyawan. Nah, inilah makanya nih kita menghindari namanya turnover. Turnover ini kan banyaknya karyawan yang tiba-tiba keluar dari perusahaan. Betul. Berarti kan kepemimpinan kita salah nih, ada apa? Kan seperti itu. Betul. Makanya kita itu sebar kuesioner ini loh. Biasanya kita lakukan 6 bulan sekali. Untuk apa? Untuk membuat karyawan nyaman dan kita nyaman. Berarti turnover rate di perusahaan Kakak gimana? Kalau sejauh ini aman sih. Aman ya. Ya karena kita itu kerja di bisnis aku ini, karyawan itu ya memang karyawan, cuman kita itu jadikan mereka kayak saudara. Kayak keluarga lah ya. Kayak keluarga tim, itu. lebih Kayak tim lebih gitu tim. ya. Jadi emang bener-bener sedekat itu gitu. Kalau misalnya kita terlalu strict dengan karyawan itu kayaknya karyawan akan merasa tertekan juga apa segala macam kayak gitu. Itu sih untuk menghindari turnover. Karena Berarti iya betul. turnover rate-nya ya nggak ada gitu. Nggak biasa ada, ya? aman sih. Aman ya selama Aman ini ya. selama ini. Oke, berarti early turnover rate-nya juga nggak ada karena turnover rate-nya nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Yang keempat Ya ada itulah retention. karyawannya kadang-kadang kalau dikasih bos baik keenakan, dia kurang ajar. Betul. Nggak dikasih bos baik nanti turnover, Marah-marah. marah-marah. Jadi kita pusing Iya, juga ya kan. kita Ada orang ribet. baru, ada orang baru kayak gitu. Itu pusing juga. Jadi ya pintar-pintar kita aja lah gitu. Terus ada retention rate of top talent. Ini fokus tuh ke karyawan terbaik. Oke. Lebih penting menjaga mereka daripada menjaga yang rata-rata di bawahnya. Betul nggak, Kak? Seperti itu. Misalnya nih ada karyawan yang paling baik nih. Apakah karyawan yang paling baik itu yang kita treat lebih atau tidak gitu loh. Nah, kalau kita nge-treat karyawan yang top talent ini ya, itu akan membuat iri karyawan yang lain. Nah, itu. Apakah seperti itu di perusahaan Kakak? Enggak dong. Enggak ya? Kita sama ratakan semuanya. Sama rata kan? Kita sama ratakan semuanya. Kalau memang dia top talent nih, ya berarti kan jabatannya juga beda. Iya. Dengan gaji yang berbeda pasti. Dengan gaji yang berbeda. Dari situ aja nggak perlu lagi kita nge-treat dia dengan nge-treat, cara nge-treat kita dengan yang lain yang di bawahnya itu berbeda gitu. Jadi cara nge-treat itu kan banyak ya. Yang bisa kita lakukan dengan top talent ini ya udah kita nge-treat dia sewajarnya. Kalau memang kamu top talentnya di sini ya udah berarti jabatan kamu lebih tinggi dengan salary kamu yang lebih tinggi. Tapi kalau kita memperlakukan dia kayak apa-apa omongannya dia yang didengar, terus ternyata yang lainnya enggak, bodo amatnya. Yang lain di bawah rata-rata gitu misalnya. Itu enggak. Kita enggak kayak gitu. Jadi bagi kita semua sama. Karena kalau kita memperlakukan hal seperti itu, lingkungan kerja kita enggak bagus. Betul. Jadinya yang lain ngerasa nggak nyaman, terus yang lagi satu ngerasa jadi kayak aku di atas kalian, jadi aku ngerasa kayak bos kalian yang bisa ngatur kalian, itu bahaya sih. Iya. Yang kalau yang di bawah hilang, kita nggak bisa juga kerja cuma sama satu orang yang top talent. Ya, itu dia Kak, betul. Makanya, karena kan banyak tuh kan perusahaan fokusnya ke turnover total doang, padahal kehilangan satu high performer berdampak lebih besar daripada 10 low performer, betul nggak? Seperti itu. Ini top talentnya nih kita kehilangan satu top talent, tapi top talent ini sama dengan 10 itu. yang orang rata-rata gitu loh. Kalau bisa sih jangan kehilangan semua ya. Kalau bisa sih aku jangan kehilangan semua ya. Berarti nggak ada perlakuan khusus lah buat top talent ya? Nggak ada. Kita semua sama jabatannya rata. beda gitu doang ya. Mau kalau di perusahaan aku atau di bisnis aku ini one commando sih. One commando. Jadi kayak semua itu dari aku asalnya, gitu. Jadi apapun HR itu nggak bisa, HR itu nggak bisa kayak ngelit mereka kayak kamu harus ini tanpa persetujuanku. Jadi apapun yang SOP dikeluarkan oleh perusahaan ini itu semua dari aku, murni dari aku gitu. Jadi bukan dari dia. Satu komando ya. Iya satu komando. Jadi dia nggak bakal bisa. Jadi karyawan lain itu nggak akan ngerasa bahwa jangan mentang-mentang kamu HR, kamu segininya gitu. Kamu ngepres kita atau segala macam gitu. Enggak. Jadi apapun yang dibikin oleh HR itu akan naik ke aku dulu. Ketika sudah naik di aku ACC baru itu turun ke karyawan lagi gitu. Ya, kalau bisa sih karyawannya top talent semua ya, biar nggak ada Makanya, rata-rata. biar nggak ada rata-rata. Kalaupun ada rata-rata berarti harus ada training biar jadi top talent juga. Kalau gitu memang kalau memang dia low performance ya di bawah top talent, itu nggak mungkin aku rekrut sih. Iya sih.
Kan kita punya preferensinya. Oh, ini harus Iya. gini, harus gini, harus gini gitu. Iya, jadi memang yang aku tempatkan dia di bagian itu ya emang dia itu udah ahli di bidangnya gitu. Mm-mm. Setiap orang kan punya ahli di bidangnya masing-masing ya. Betul. Jadi nggak bisa sih gitu, nggak bisa dijadikan perbandingan lah gitu istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke compensation and LND matrix. Ya, jadi kita bahas tentang kompensasi dan pelatihan. Oke. Jadi ada beberapa indikator penting apalagi di kompensasi metrik itu ada salary competitive ratio, benefit utilization rate, sama compensation cost as a percent of revenue. Nah, kita bahas kompensasi dulu nih Kak di tempat Kakak. Gimana tuh soal gaji, benefit dan kompensasinya? Kita bagi dulu boleh nggak Iya. kompensasinya? Kompensasi kan ada dua kan, kompensasi finansial sama kompensasi non finansial. Finansial ya, boleh. Kompensasi finansial kalau kita awal itu untuk karyawan pasti kita pakai standar dulu. Cuman karena kita ini perusahaan F&B, di mana kita punya goals per bulan yang memang harus tercapai. Kalau memang lebih itu Lebih akan ada baik. bonus, Ya, ada bonus buat mereka gitu. Kalau dari finansial gitu ya, kita pakai standar. Cuman biasanya yang kita lakukan adalah ketika kita kasih waktu 1 tahun, Oke. setahun. Kalau memang dia loyal kepada perusahaan, dia performa kerjanya bagus, dia emang konsisten jadi orang dan nggak aneh-aneh lah gitu ya. Aku juga pengen punya karyawan yang nggak aneh-aneh gitu loh, yang mulus-mulus aja gitu. Karena kalau nggak mulus kan pusing juga aku ya kan. Betul. Jadi kalau memang setahun, bahkan bisa sih kurang dari setahun, itu pasti salary naik. Salary. Terus ada kalau yang non finansial itu udah pasti karir dong. Karir atau itu employee of the month gitu ya. itu bakal dapat juga, dapat Gitu kan. finansial juga kan, Biasanya. employee of the month itu biasa kayak gitu. Terus Kayak kita kalau kita ke McD dan KFC itu kan itu employee of the month dipajang iya tuh. dipajang gitu ya kan. Ya cuman karyawan cuma kalau Itu dipasang termasuk gitu kompensasi ya berarti ya kayak seperti itu atau kompensasi karena kita harus bayar dia, percuma cuma ditaruh gitu doang. Itu dapat duit loh. tetap dapat duit ya. Iya dong, makanya bonus ya. bonus, makanya dia berlomba-lomba kayak Oke. gitu. Terus kalau yang non finansial ya itulah jabatan kayak gitu naik. Terus yang non finansial lagi mungkin kayak biasanya yang aku lakukan itu untuk karyawan itu kalau memang performanya bagus banget dan kayak dia employee of the month misalnya Employee of kayak the gitu, dia akan ada aku kasih tiket liburan biasanya kayak gitu. Kemana tuh biasanya? Ke Mekah gitu? Ya itu kemahalan sih kalau Haji ya. enggak sih, paling ya cuman ya kalau di sini ya kayak misalnya karena kita di Bali ya kadang-kadang itu tiket ke taman safari, tiket ke liburan lah liburan ya kayak gitu. supaya dia nggak stres Nggak juga stres, buat iya. kerjanya. Wah, Jadi kan itu bonus lah. motivasi karyawan Ya, yang lain dong. Yang lain berlomba-lomba jadinya. Berlomba-lomba. Aku juga pengen liburan gitu. Kadang-kadang dapat HP juga sih. Oh. Biasanya kayak gitu. Kita kasih HP gitu segala macam. Nah, terus ada LND matrix. Itu ada training hour, training effectiveness, dan training ROI. Nah, itu gimana tuh Kak tentang LND matrix ini? Training Pelatihan ya. Nah, itu jam training hour, jam pelatihan, terus efektivitas pelatihannya dan ROI pelatihan ROI-nya gitu. Kalau untuk pelatihan itu waktu pas rekrutmen itu kan aku udah langsung ya. Jadi kayak gitu. Karena ini F&B loh ya. Cuman mungkin nanti pelatihan itu akan dilakukan itu misalnya ada kita mau nambah resep baru. Nah, itu sih biasanya kita itu bakal minta karyawan untuk cari-cari resep baru, cuman kita akan cari orang lagi dari luar ya, dari luar perusahaan yang memang ahlinya gitu untuk sama karyawan nih berdua untuk kasih pelatihan bahwa kira-kira apa nih yang bagus di menunya yang baru, terus tambah-tambahannya kira-kira bahannya bisa diganti nggak sama yang lain atau segala macam agar rasanya tuh lebih enak. Karena kalau kita pakai bahan yang murah itu kan rasanya beda ya. dengan bahan yang mahal. Nah itu sih biasanya pelatihan-pelatihan gitu aja. Karena kalau di F&B apa ya, F&B kalau dia memang udah ahlinya di bidangnya itu apa aja enak gitu. Kayak gitu. Ya, jadi jarang kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang kayak teknologi mungkin ya. Karena kan teknologi terus upgrade berkembang terus. Nah kalau di F&B enggak sih kayak gitu. Paling eksperimen ya. Iya, makanya nyobain ini. Cuman yang ketemu dengan ahlinya yang lebih handal lagi gitu. Nah, tantangan di kompensasi ini apa sih Kak? Di bidang kompensasi ini? Tantangannya kompensasi, finansial maupun non finansial. Tantangannya itu adalah ketika
goalsnya itu nggak sampai, otomatis kompensasinya nggak turun. Nggak ada kompensasi. Nggak ada kompensasi, dan karyawan kan akan Ya, gitu gimana ya, jadi kayak gitu. Jadi mikir juga kan gimana ya Performanya caranya. jadi turun Iya, semua tuh. Iya, performa jadi turun semua. Nah di sini sih tantangannya. Jadi mau nggak mau ya, timnya ini harus benar-benar, makanya kita melakukan yang namanya briefing ya tiap pagi. Biar apa? Biar semuanya itu terus berjalan baik-baik aja. Nah biasanya itu kita lakukan pengecekan gitu ya. Itu seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Iya, karena kan kita hitung apa namanya, hitung goalsnya tercapai ini tiap bulan ya. Jadi setiap minggu itu kita ngecek ada yang salah nggak, ada yang salah nggak, ada yang salah nggak gitu sih. Biar sama-sama kompensasi mereka keluar, bisa kita berikan gitu kan. Dan tapi biasanya kita ukurnya juga dari ini sih. Akhir tahun sih biasanya kita ukur dari KPI, ada KPI namanya. Key performance. Iya. Apa? Key performance? Indikator ya. Key performance indikator kita ukur dari situ tiap. Dan biasanya tercapai nggak tuh tiap akhir tahun? Ada lah, pasti tercapai. Pasti tiap karyawan kan punya KPI-nya masing-masing ya. Betul. Jadi yang KPI-nya paling tinggi ya dapat gaji lebih tinggi, bonus atau segala macam ya, gitu. Sih. Berarti Kak, kita ini sebelum kita tutup, ini udah 1 jam belum ya? Udah 1 jam? Udah 1 jam belum? Udah 1 jam belum? Belum. Pas 10 menitan lagi lah. 10 menitan, oke. Jadi belum minum lagi nggak nih? boleh Kak, silakan. Capek banget ya ngomongnya ya. Terus? Jadi yang terakhir lah sebelum kita tutup ya, ngobrol-ngobrol tentang bisnis Kakak. Jadi HR Metric ini sebenarnya penting nggak sih Kak buat bisnis Kakak? Atau udah Kakak aplikasikan atau belum sebetulnya? Udah aku aplikasikan. Udah aplikasikan? Jadi aku itu kan juga dari anak manajemen ya. Yeah. Jadi aku juga belajar tentang SDM ya kan. Dulu jujur aja ya, waktu kuliah itu kayak ngerasa bahwa penting nggak ya? Ini ilmunya kepake nggak ya? Kepake nggak ya di dunia nyata gitu, di dunia kerja? Rasa iya gitu loh. Jadi emang apa yang aku dapatkan teori ini dari kampus itu emang berguna banget. Tanpa kuliahku ini aku akan buta dengan yang namanya rekrutmen, seleksi dan segala macam. Yang kita tahu dulu kayak rekrutmen ya udah rekrut aja sih. Nggak ada indikator lainnya. Gitu. Ternyata itu semua itu diukur kayak gitu. Jadi emang penting banget, dan itulah yang aku udah terapkan. Jadi HR Metric ini kan secara nggak langsung adalah alat ukur gitu ya Kak. Iya, itu alat ukur gitu. Kalau orang yang nggak pernah nyemplung ke ke hal seperti ini, dia nggak akan tahu gitu loh. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita jadi HR dengan kita tidak berbekal apa-apa. Betul. Orang masak aja dia harus megang bawang dulu, megang pisau dulu dan segala macam kan. Nggak mungkin dia lahir langsung bisa masak kan gitu. Nah itulah makanya kalau dibilang penting, ini penting banget. Dan ya udah aku terapkan di bisnis aku. Karena tanpa metrik ini HR bekerja juga berdasarkan asumsi jadinya kalau nggak ada metrik. Dan kira-kira doang, iya kan? Nggak ada alat ukurnya gitu kan? Iya, kita nggak bisa ngukur, terus kita nggak tahu lagi nih gimana caranya nge-handle karyawan. Bayangin aja ya, kita nge-handle 1 orang aja harus menyamakan dengan mau kita, itu kan susah. Apalagi karyawan yang 10 sampai ratusan, itu akan lebih susah lagi. Kalau kamu nggak ngerti ilmunya, susah sih, susah kita. Perusahaan nggak akan bisa jalan. Apalagi kayak tadi aku bilang ya. Karyawan itu adalah customer internal kita. Yang harus kita layani pertama adalah karyawan. Jadi penting banget. Buat topik HR Metric ini sudah selesai. Jadi kita bincang-bincang soal bisnis Kakak lah sekarang. Boleh. Ya. Atau mungkin mau beli, mungkin. Nanti aku beli. Boleh. Nanti aku beli setelah ini ya. Oke. Jadi suka dukanya tuh gimana sih Kak? Suka dukanya itu ketika jadi aku pernah di fase capek. Ya, aku di fase capek itu adalah aku sendiri yang tidak konsisten. Ketika produk ini jalan, ketika udah mendapatkan pendapatan 2 bulan, 3 bulan, itu kan udah terasa ya duitnya, enak ya. Cuman after itu aku kayak capek kayak gini. Karena kan aku berpikir ya, aku ngeplan semuanya apa segala macam itu, aku berpikir capek. Cuman itu yang masa sedih-sedihnya, dukanya ketika aku lagi kayak gitu nggak ada. Ini jujurnya karena aku berpikir sendiri kan, jadi kayak nggak ada orang yang bisa aku ajak sharing harus kayak gimana nih, harus kayak gimana nih, harus. Nah itulah dukanya. Sukanya
ya namanya bisnis ya. Suka duit. Ya income-nya kan banyak banget ya Income, kan, betul, dibanding betul. mau sebesar dan sekecil Hmm. apapun bisnismu kamu bosnya. Betul. Iya kan? Jadi gini, kalau misalnya kita kerja sama orang, kenapa orang berbisnis kan gitu ya? Salah satunya adalah kita tuh nggak suka namanya diatur. Iya, betul. Itu Itu Dan alasan orang berbisnis ya. salah biasanya. satunya, Salah satunya. atau ada juga orang berbisnis karena nerusin bisnis keluarga. Keluarga, Ada. orang tua. Tapi salah satunya karena kita nggak suka diatur. Nah itulah. Nah aku itu ada salah satu orang yang nggak bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur dalam Rebel, bukan rebel bukan gitu ya. rebel sih, maksudnya kayak aku itu kepingin punya bisnis sendiri di mana aku itu lebih fleksibel mungkin waktu. lebih fleksibel waktunya karena kan nantinya itu kan aku kan berkeluarga. Betul. Ya kan, aku itu biar pengen tetap semua itu berjalan sesuai. Betul. Jadi aku tetap bisa ngurus keluargaku, ngurus keluarga kecilku, aku bisa tetap berbisnis, aku bisa menghasilkan duit kayak gitu. Betul. Nah itulah kenapa aku memilih bisnis dibandingkan aku kerja dengan orang apalagi di perusahaan. Karena kalau kerja di perusahaan aku harus berangkat jam 8 pagi. Pulang jam 5 sore. Pulang jam 5 sore, aku ngeliat anakku belum. Iya, betul. Terus aku waktu buat suamiku juga nggak ada kayak gitu. Betul. Terus kayak aku nggak bisa ngelayanin Waktu suamiku, sih, Kak, ya. iya ngelayanin suamiku dengan keluarga kecilku yang dimana hari Sabtu misal aku harus kerja itu kayak sedih banget sih gitu. Jadi aku buka bisnis ini karena emang itu sih. Jadi fleksibel ya. waktunya. Jadi aku kayak Waktu misal sih. pagi ya, Karena pagi waktu nggak bisa dibeli gitu kan. iya kan. Jadi biar bisa lah jalan semuanya. Jadi kayak aku milih bisnis ya udah. Jadi pagi aku masih karena aku bosnya, pagi aku masih bisa nyiapin anakku untuk Mau prepare sekolah, sekolah, ya, segala macam. bikinin mereka sarapan atau segala macam gitu. Pulang pun aku masih bisa pulang duluan dibandingkan suamiku, dan waktu untuk anakku pun juga ada. Itu sih sebenarnya ya aku berbisnis. ya. Selain duit loh ya. Selain duit. Duit juga suka sih Pasti, gitu. siapa yang nggak suka ya, Kak? Iya, itu sih. Terus apalagi ya tentang bisnis kakak? Boleh kakak ceritakan apa tentang bisnis? Jadi ini awalnya bisnisnya ini bisnis iseng-iseng. Oke. Jadi ini sejarah awalnya nih ya. iya, ini sejarah awal. Jadi ini bisnis Ini iseng-iseng. sejarah awal yang kita ceritakan di akhir. Iya ya, malah Plot kebalik twist. ya, plot twist Plot banget. twist. Jadi bisnisnya ini itu aku iseng-iseng bikin karena aku lagi gabut nih. Oke, gabut Aku bikin lagi- bisnis ya. Iya, gabut. Jadi aku ngapain ya? Aku suka banget duit kan. Kan siapa Ya, sih yang siapa gak suka yang duit nggak suka, ya? iya, Aku suka betul. banget duit dan aku tuh suka melakukan hal-hal baru. Jadi aku bener-bener kayak pengen keluar dari zona ini dan aku nyobain hal baru gitu loh. Aku jadi kayak bikin apa ya? Karena mau lebaran nih. Nah, kebetulan teman-temanku kan banyak nih yang beragama Islam gitu kan. Terus kenapa nggak coba bikin kue kering aja ya? Nah, itu pertama kali aku tuh saingan dari harga. Oke. Jadi aku saingan dari harga. Aku bener-bener di sini itu bukan ngejar keuntungan tapi ngejar quantity. Quantity. Awalnya quantity dulu Quantity. ya. Jadi Bukan quality ya awalnya. bukan quantity dulu nih pertama. Jadi nggak apa-apa harga murah. Karena kan customer gitu ya. Jadi apa Biar banyak yang beli dulu. Iya, pelanggan itu banyak banget pelanggan itu yang dia itu mau yang harganya murah tapi dapat banyak. Iya. betul. Kalau ada tapi juga memang Yang karakteristik enak, enak, yang enak gitu. mahal nggak apa-apa gitu. Nah ini aku jadi berpikir, jadi awalnya tuh aku bikin dari aku ngejar quantity nih. Aku memang jual harga yang murah dan ternyata boom. Aku cuman masarin itu seminggu nggak ada. Jadi 4 hari aku open PO. Open PO dulu awalnya. Iya, jadi awal puasa itu aku open PO cuma 4 hari, langsung overload. Bener-bener yang mesen itu udah sampai 500 kotak. Aku kayak bisa nggak nih bikin gitu. Sedangkan mereka itu kan mintanya Hamin 10 hari raya udah harus ready ada, iya. semuanya. Betul. Karena kan mereka kan pulang kampung dan segala Betul. macam gitu. Sedangkan aku awal puasa ke-5 6 hari udah puasa itu aku open PO dan aku punya waktu cuman 10 hari aja bikin 500 kotak nih. Kayak aku kayak oh my god, bisa nggak nih? Ternyata bisa. Jadi itu sih awalnya. Akhirnya ya udah aku tiap tahun ini udah berjalan ada 4 tahun, tiap tahun aku bikin itu. Dan emang selalu overload dan aku sampai cuma open PO 2 hari. 2 hari. Dua hari. open PO. Karena ada beberapa customer juga yang orang bali ya, orang sini dia itu beliin buat temennya kayak ngasih hampers gitu. Hampers. Dan sekarang ini makanya lah bisnisnya ini lumayan. Kalau buat hampersnya berarti di packaging kakak yang package juga Iya dong, ada packing hampersnya. Packing hampers khusus ya, ya khusus berarti ya. gitu. Jadi kayak selamat lebaran. Nah, ini makanya Galungan itu ada, Kuningan ada, sekarang Nyepi juga ada. Jadi lebih tapi emang fokusnya khusus hari raya Islam Iya. berarti ya sekarang ya. enggak. Jadi fokusnya emang untuk hari raya. Dan kenapa aku nggak pernah buka kalau bukan waktu pas hari raya?
karena aku memang mau jadiin ini bisnisnya tuh bisnis yang dirindukan. Iya, jadi orang Jadi, oh ini kapan nih bukanya? Kapan bukanya Gitu. kayak Oke. gitu. Jadi sebelum kita open, Mm. mereka itu kan udah tahu ya kalau ini bisnisnya bisnis untuk hari raya aja. Jadi mereka itu sebelum hari raya udah ngechat biasanya. Ini buka nggak? Kapan bisa open? Kapan bisa order gitu segala macam. Jadi Nah, dari karena dari ini bisnis yang bukanya kalau ada acara penting, ada Ya, hari raya besar ya. segala macam. Buat kakak rekrut karyawannya seperti apa, Kak? biasanya sistemnya. itu kita freelance. 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 Jadi emang kita mempekerjakan kalau misalnya kayak apa namanya? Galungan Kuningan itu kan full ya. Full 2 minggu ya 2 kan. minggu. Nah, itu dari kita nge-hire dia 2 bulan biasanya. 2 bulan. 2 bulan. Jadi mereka tahu dan itu kan lumayan ya. Dapatnya dia 2 bulan dapatnya langsung banyak. Langsung banyak. Iya, ya. karena kita pun juga jual kuantitinya juga banyak gitu. Jadi memang kita ada target sendiri sih. Sebelum mau ada acara sebelum ada hari raya itu berarti udah prepare dong mau Udah, rekrut segala macam. udah dari beberapa bulan itu kita udah mulai cari orang, terus kita udah mulai open PO dan segala macam karena nah itulah kadang-kadang ada orang yang nggak dapet juga, jujur aja nggak ikut list di PO itu. Jadi kayak kadang-kadang pun malah kue yang mau aku makan sendiri pun jadinya karena ada yang minta nih sampai tolonglah ini mau butuh gini ya udah akhirnya mau kita jual juga. Iya. Yang penting menghasilkan cuan gitu bukannya? Iya kan? Berarti HR Metric udah diterapkan ya Kak Pasti. di Kakak ya segala macam bla bla bla. Tapi sebelumnya Kakak pernah dengar HR Metric ini berarti ya sebelum. Karena Pernah. kuliah di manajemen Karena juga kuliah ya. di manajemen juga. Menurut Kakak perusahaan yang nggak menerapkan HR Metric di perusahaan itu gimana Kak? Menurutku perusahaan yang tidak menerapkan HR metric Apakah dia akan baik-baik saja kayak perusahaan lainnya ataukah ada minusnya atau ada plusnya atau ya semua itu ada plus minusnya ya. Cuman bagiku ketika perusahaan tidak menerapkan HR metric, dia itu melakukan rekrutmen atau seleksi itu asal-asalan. asal-asalan. Dimana nantinya itu berdampak pada perusahaannya dia lagi. Dimana nantinya akan terjadi turnover terus-terusan. Turnover tinggi karena kan dia nggak tahu ya harus apa nih, memulai dengan apa kan kayak gitu. Apa aja sih yang diukur dari karyawan, apa yang harus dilakukan, terus bagaimana caranya biar karyawan ini loyal sama kita, itu yang penting banget tahu. Jadi membuat karyawan loyal ke kita tuh kadang-kadang gini, ada karyawan yang gini, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kerja dapat gaji, gaji. Betul. Yang kita butuhkan adalah karyawan loyal ke kita. Loyal. Iya kan? Betul. Nah, ini yang penting. Nah, jadi perusahaan yang tidak menerapkan HR seperti ini, HR metric ini, kadang-kadang dia itu ya dapetinnya karyawan ya udah. Yang penting kerja, dapat gaji pulang, kerja dapat gaji pulang. Nah, itu bahaya, turnovernya bahaya. Cuman kalau plusnya lagi ya mungkin dia nggak lagi ngebayar orang untuk pelatihan apa segala macam karena kan itu kan masuk HR metric ya kan. Betul. Nah, jadi plusnya mungkin dia nggak akan Nggak ngeluarin cost banyak ya. lagi. Iya, itu sih. Tapi pasti berdampak sama Pasti. perusahaannya ya. Iya, pasti nggak mungkin nggak sih. Oke, ya mungkin segitu aja obrolan kita kali ini Kak. Makasih Kak Sandra udah hadir di sini sudah mau Terima kasih. berbincang-bincang. Ya mungkin sekian tentang HR Metric. Nanti kita obrol-obrol lagi di sesi-sesi setelahnya. Oke, terima kasih.